Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 29 September 2023 merupakan pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Malaikat Agung. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi, dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Pada saat ini, kami juga bersyukur karena Tuhan telah memberi kami banyak penolong yang selalu siap menolong kami, seperti yang Kau sabdakan hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu dengan lebih sungguh, agar kami dapat merenungkan dan melaksanakan kehendak-Mu melalui tugas dan pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel, bab 7, ayat 9 sampai dengan ayat 10, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan ayat 14. Aku Daniel melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu, diserahkan kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagi-Mu.
Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besarlah kemuliaan Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Muliakanlah Dia, hai para hamba yang melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 1, ayat 47 sampai dengan ayat 51. Pada waktu itu, Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tak kala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Kesatuan dengan Sang Pemberi Hidup. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Bapak, Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, malaikat agung. Kita bersyukur karena Tuhan telah memberi kita banyak penolong. Di antaranya ketiga malaikat agung, yaitu Mikael, Gabriel, dan Rafael. Hari ini dalam liturgi gereja, kita merayakan pesta ketiga malaikat agung tersebut. Mereka diutus untuk menolong kita. Kehadiran ketiga malaikat agung ini mengingatkan bahwa Tuhan menolong kita dengan berbagai macam cara supaya kita lepas dari kuasa setan dan roh jahat. Kita meminta pertolongan Santo Mikael untuk dilepaskan dari kuasa kegelapan. Tetapi untuk itu perlu juga memohon kebijaksanaan untuk membedakan gangguan roh jahat dari gangguan jiwa atau mental. Dapat saja seseorang tidak hanya membutuhkan doa, tetapi juga bantuan psikolog atau psikiater. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan ketika kita membantu sesama untuk memperoleh pertolongan yang dibutuhkannya. Tuhan mengutus Santo Rafael untuk menolong kita dalam perjalanan. Meskipun demikian, kita tetap perlu berhati-hati dalam perjalanan. Memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan peringatan-peringatan di jalan adalah bagian dari pertolongan yang Tuhan berikan. Bagaimana kita membayangkan bentuk dari malaikat-malaikat? Bagaimana kita bisa mengerti seperti apa malaikat dan seperti apa keberadaannya? Mungkin kita akan sulit untuk membayangkan dan mengerti tentang malaikat. Para spiritualis, teolog, dan ahli-ahli kitab suci bisa saja jadi tidak mudah juga untuk berbicara hal itu. Untuk kita, tidak perlu kita berdebat tentang wujud para malaikat. Kita perlu percaya bahwa malaikat itu sungguh ada dan hadir dalam hidup kita. Mereka membawa berkat bagi kita. Untuk mengamini eksistensinya dan mengerti bagaimana peran para malaikat, kita memperoleh referensi utama dari kitab suci. Kita tidak berandai-andai atau bahkan membuat malaikat sendiri. Seperti dalam Injil hari ini, kiranya yang menjadi perhatian kita adalah berkaitan dengan kesejatian hidup. Hidup yang tidak dipalsukan.
seperti para malaikat yang adalah makhluk rohani murni yang mempunyai akal budi dan kehendak. Mereka melampaui segala makhluk dan kelihatan dalam kesempurnaan. Hidup seperti itulah yang kita cari sebagai kesejatian hidup. Sebagai makhluk rohani murni yang selalu mengikuti kehendak Allah, mereka sungguh hadir dan membawa kesejatian hidup itu sendiri. Ini seperti Nathanael yang dikatakan Yesus sebagai orang Israel sejati. Seluruh hidupnya ia pakai untuk menemukan dan mengerti tentang Tuhan. Berada di bawah pohon ara pada siang hari dalam masyarakat Yahudi berarti orang itu sedang berdoa atau membaca kitab suci, atau dalam kesendirian seperti orang yang sedang semedi. Maka dalam pengertian Yohanes, Nathanael adalah orang yang selalu mendekatkan diri pada yang ilahi, menyatukan hidupnya untuk mengalami Allah yang hadir. Seringkali hidup kita dipenuhi dengan kepalsuan-kepalsuan. Mulai dari rambut palsu, suami istri palsu, keramahan yang palsu, sampai pada iman yang palsu. Apakah kita tidak lelah dengan kepalsuan-kepalsuan yang ada dalam diri kita? Dengan pertolongan para malaikat, kita diingatkan untuk membangun hidup yang sejati. Kesejatian hidup yang paling agung adalah kebersatuan dengan Tuhan sendiri. Kebersamaan yang paling dirindukan adalah kesatuan dengan Sang Pemberi hidup. Mari memohon rahmat Tuhan agar kita tidak semakin terbelenggu dalam kepalsuan-kepalsuan. Semoga hidup kita menjadi semakin sejati dan murni. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus putra-Mu kepada kami. Kami mohon, semoga pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam rangka menanggapi sabda-Mu tidak menghancurkan kami, tetapi justru semakin menguji kemurnian dan kesungguhan iman kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.